Salam, selamat pagi. Kita terus belajar firman Tuhan. Hari ini kita belajar dari Ibrani pasal 3 ayat 15 sampai 16. Ibrani pasal 3 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan berkata demikian, "Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa?" Ini merupakan peristiwa yang perlu kita ingat, di mana Tuhan telah memakai Musa membawa umat Israel keluar daripada perbudakan Mesir suatu ketika dulu, dan mereka sudah melihat kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan waktu mereka berada di tanah Mesir maupun mereka keluar dari Mesir, di mana waktu mereka keluar dari tanah Mesir, laut Tebrau terbelah dua dan mereka boleh berjalan di dalam lautan yang sudah dikeringkan, dan itu merupakan suatu tanda bahwa Tuhan yang memimpin mereka keluar daripada Mesir itu adalah Tuhan yang berkuasa. Dan waktu mereka di seberang Mesir, di seberang laut Tebrau, mereka juga melihat bagaimana tangan Tuhan memelihara mereka dengan mana dan burung puyuh dan sebagainya. Banyak tanda-tanda yang Tuhan nyatakan melalui kepimpinan Musa. Dan waktu mereka berada di luar Mesir, di tanah gurun, di padang gurun, mereka juga dituntun oleh Tuhan pada siang hari dengan tiang awan, pada malam hari dengan tiang api. Semuanya diperlihatkan oleh Tuhan di tengah-tengah umat Israel, supaya mereka percaya bahwa Tuhan yang memimpin mereka adalah Tuhan yang maha kuasa, maha kasih dan penuh dengan kemuliaan. Tetapi hati umat Israel yang berada dalam pimpinan Nabi Musa pada waktu itu masih tegar, masih memberontak, tidak setia kepada Tuhan. Ini merupakan pelajaran untuk kita hari ini. Tuhan Yesus Kristus juga telah memperlihatkan kuasanya, kasihnya dalam kehidupan kita. Kita sudah melihat bagaimana Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia mati untuk kita di kayu salib. Dia memelihara kita dari sejak kandungan ibu kita sampai hari ini. Kita masih hidup, nafas masih diberikan, peluang masih diberikan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah giliran kita untuk memuliakan nama Tuhan melalui seluruh kehidupan kita. Jangan kita mengulangi kesilapan umat Israel yang pernah gagal dalam pimpinan Nabi Musa. Mereka pernah gagal dan kita tidak boleh gagal seperti mereka. Kita perlu belajar daripada sejarah, belajar daripada kehidupan orang-orang yang terdahulu. Kita tidak boleh memberontak kepada Tuhan. Kita tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri. Kita perlu hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena peluang yang Tuhan berikan ini adalah kesempatan yang begitu berharga. Kesempatan ini harus kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan dan melakukan rencana dan kehendak-Nya. Bagaimana kita boleh mengenal rencana dan kehendak Tuhan? Kita mengenal rencana dan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Apabila kita mau mengenal rencana dan kehendak Tuhan, kita perlu tekun belajar firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan penuh dengan rencana dan kehendak Tuhan, penuh dengan hikmat Tuhan, penuh dengan petunjuk Tuhan. Segala-galanya ada dalam firman Tuhan. Tiada yang kurang. Apabila kamu mau mengenal isi hati Tuhan, kenallah firman Tuhan. Apabila kamu mau menjadi orang yang berhikmat, kenallah firman Tuhan. Apabila kamu mau maju dalam kehidupanmu, kenallah firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Firman Tuhan adalah sumber segala-galanya yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semua. Itulah dalam Amsal katakan, yang kurang hikmat belajar firman Tuhan. Yang mau menjadi orang yang dipulihkan, dibaharui oleh Tuhan, kenallah dan lakukan firman Tuhan. Semuanya
ada dalam firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, jangan kita hidup untuk diri kita sendiri. Orang Israel pada masa itu mementingkan diri sendiri. Mereka tidak mau dipimpin oleh Tuhan melalui Musa. Mereka mau kembali kepada hidup yang lama di perbudakan Mesir. Jadi Tuhan tidak mau kita terus diperbudakkan oleh dosa dan kejahatan. Itu sebabnya Dia rela mati di kayu salib untuk kita, karena Dia mau membebaskan kita dari belenggu dosa dan kejahatan. Jadi ini merupakan kesempatan yang terbaik untuk kita, supaya kita hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Jangan kita hidup sesuai dengan hati nurani kita sendiri. Jangan kita hidup mementingkan diri kita sendiri. Kita harus hidup untuk Tuhan dan sesamanya kita manusia, karena ketetapan yang terutama ataupun hukum yang terutama daripada Tuhan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi diri sendiri. Ini merupakan hal yang perlu kita perhatikan. Kita harus mengutamakan Tuhan. Kita harus mengasihi sesamanya kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak boleh lupa dua perkara yang sangat penting ini dalam kehidupan kita. Apabila kita mau berkenan di depan Tuhan, kita harus kenal firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Dan Tuhan menjanjikan tanah Kanaan kepada umat Israel. Umat Israel dalam kepimpinan Musa tidak dapat masuk ke tanah Kanaan karena mereka gagal mengikuti kehendak rencana Tuhan. Karena mereka memberontak kepada Tuhan. Yang masuk ke tanah Kanaan adalah Yosua, Kaleb, dan generasi yang baru. Jadi apa tanah Kanaan untuk kita hari ini? Itu adalah kerjaan surga. Kamu akan masuk dan kita semua akan masuk ke dalam kerjaan surga apabila kita taat setia mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tidak mungkin seseorang masuk ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan kalau dia tidak setia kepada Tuhan. Tidak mungkin. Kalau kamu mau mengalami janji Tuhan, apa yang Tuhan sediakan, kamu harus setia kepada Tuhan dengan sepenuh hati sampai akhir hidupmu. Sampai akhir hidupmu, kamu harus setia kepada Tuhan. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan berhenti di tengah jalan. Karena kalau kamu berhenti di tengah jalan, percaya kepada Tuhan, tidak mungkin kamu akan mengalami janji Tuhan. Tetapi apabila kamu mau mengalami janji Tuhan dan segala sesuatu yang daripada Tuhan, harus mengikuti Tuhan, taat setia kepada Tuhan sampai akhir hidupmu. Kita semua berjuang, kita sama-sama berjuang melakukan firman Tuhan, mengenal dan melakukan firman Tuhan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Gunakan kesempatan yang ada hari ini untuk mengikuti kehendak rencana Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk hidup bagi Tuhan dan bagi sesamanya kita manusia. Jangan hidup untuk diri sendiri. Jangan hanya menyenangkan diri sendiri. Apabila kamu hidup untuk diri sendiri dan menyenangkan diri sendiri, kamu akan gagal seperti umat Israel pernah gagal dalam pimpinan Musa. Jadi ini merupakan peluang kita menguji hati kita, menguji hidup kita. Kita harus benar-benar mengenal firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati, supaya kita terus mengalami janji Tuhan dan kita berkenan di depan Tuhan. Apabila kita berkenan di depan Tuhan, Tuhan akan memimpin kita lebih dalam lagi dalam rencana dan kehendaknya, dan kita akan mengalami seluruh janji Tuhan karena kita berusaha menyenangkan hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan berkati kita semua.